Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, mahasiswa kelas 03 dengan NIM 2002-085-00008, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya sebagai moderator. Adapun materi yang ingin kami presentasikan yaitu penulisan dan pengembangan paragraf. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk memaparkan materi. Dengan hormat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandar Surya dengan NIM 2002-085-01-031. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian paragraf, ciri kalimat penjelas, kalimat utama dalam sebuah paragraf, dan ciri-ciri dan fungsi dari paragraf. Oke, apa itu paragraf? Jadi paragraf biasa juga disebut dengan alinea. Kata paragraf merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu paragraf. Terbentuk dari kata Yunani para yang berarti sebelum, dan graphein yaitu menulis atau menggores. Sedangkan kata linea dari bahasa Belanda dengan ejaan yang sama, linea berarti mulai dari baris baru. Paragraf dibentuk dari beberapa kalimat. Kalimat dibentuk dari kataan dan kataan dibentuk dari kata. Kecuali dalam penulisan karangan fiksi yang seluruh kalimatnya sering merupakan kalimat topik sehingga kalimat mengandung ide pokok tersendiri. Pikiran utama dalam kalimat berfungsi sebagai pengendali keseluruhan paragraf. Namun, tidak semua paragraf menggunakan kalimat topik. Jadi, kesimpulannya, paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karya ilmiah yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Lanjut ke ciri kalimat utama dalam sebuah paragraf, yaitu mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci atau diuraikan lebih lanjut. Merupakan kalimat yang dapat berdiri sendiri, mempunyai arti yang jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain, dapat dibentuk tanpa sambungan dan fase transisi. Kemudian ciri kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Jadi cirinya yaitu merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Arti kalimat baru dapat dipahami ketika dihubungkan dengan kalimat lain. Memerlukan bantuan berupa kata sambung dan frase transisi. Kalimat penjelas berupa rincian, contoh, dan data tambahan yang mendukung kalimat. Selanjutnya lanjut ke ciri-ciri kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Jadi ciri-cirinya yaitu merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi berbeda dengan kalimat utama dapat berdiri sendiri, sedangkan kalimat penjelas tidak dapat berdiri sendiri. Jadi harus diiringi dengan kalimat utama. Kedua, arti kalimat baru dapat dipahami ketika dihubungkan dengan kalimat lain. Ketiga, memerlukan bantuan berupa kata sambung dan frase transisi. Dan kalimat penjelas berupa rincian, contoh, dan data tambahan yang mendukung kalimat topik. Lanjut ke ciri-ciri paragraf. Jadi ciri-ciri paragraf yaitu paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Setiap paragraf menggunakan satu kalimat topik, selebihnya merupakan kalimat penjelas dalam menguraikan kalimat topik. Paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas paragraf. Hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Lanjut ke fungsi paragraf. Jadi fungsi paragraf yaitu mengekspresikan gagasan tertulis dengan bentuk pikiran yang tersusun logis dalam satu kesatuan. Menandai peralihan gagasan baru dalam sebuah karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah dan memudahkan pengendalian variabel dalam karangan. Oke, itulah tadi tentang definisi paragraf, ciri-ciri kalimat utama dan kalimat penjelas dalam sebuah paragraf, dan juga ciri-ciri dan fungsi dari paragraf.
Lanjut ke syarat-syarat penulisan paragraf. Jadi syarat-syarat penulisan paragraf terdiri dari 3. Ada kesatuan, kepaduan paragraf, dan kelengkapan. Untuk kesatuan, memiliki uraian yang terpusat satu pokok pikiran saja, yang tidak satupun kalimatnya memiliki kata sumbang. Kemudian kepaduan paragraf dapat dibentuk dengan 4 cara, yaitu pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan frase transisi, dan teknik paralelisme. Kemudian kelengkapan, mengembangkan dan merangkai informasi yang dihimpun menurut kerangka karangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat, NIM 20028500016 dari kelas 03 PKK. Di bawah ini adalah cara-cara pembentukan paragraf. Yang pertama, menurut posisi kalimat topiknya. A. Paragraf induksi. Paragraf induksi adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. B. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada bagian awal paragraf. C. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi paparan suatu fakta kejadian tertentu. D. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menentukan rangkaian peristiwa yang dikaitkan dengan kurun waktu tertentu. E. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan dengan cara memengaruhi, membujuk, meyakini pihak untuk mengikuti apa yang diinginkan penulis atau pembaca. Teknik pengembangan paragraf, ada beberapa teknik dalam pengembangan paragraf, yaitu generalisasi, analogi, klasifikasi, perbandingan, sebab akibat, akibat sebab, metode definisi, metode alamiah. Metode bergambar. Generalisasi adalah pengembangan paragraf dengan mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan sejumlah data. Jumlah data atau peristiwa yang dikemukakan harus cukup dan dapat mewakili pengembangan paragraf tersebut. Yang kedua yaitu analogi, adalah pengembangan paragraf dengan memperbandingkan dua hal yang banyak persamaannya, sehingga dapat menarik kesimpulan dari persamaan tersebut dengan tujuan untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal pada perbandingan itu. Selanjutnya yaitu klasifikasi, adalah pengembangan dengan cara mengelompokkan benda-benda yang memiliki persamaan, ciri, sifat, bentuk, ukuran agar terperinci dalam pengelompokan. Selanjutnya yaitu perbandingan, adalah memperjelas gagasan utama dengan membandingkan hal-hal yang dibicarakan dalam hal menentukan persamaan dan perbedaan. Selanjutnya yaitu sebab akibat, adalah pengembangan yang dimulai dengan mengemukakan fakta khusus yang menjadi sebab dan sampai pada kesimpulan yang menjadi akibat. Penalaran ini digunakan untuk menerangkan suatu kejadian dan akibat yang ditimbulkannya atau sebaliknya. Selanjutnya akibat sebab, adalah pengembangan yang dimulai dengan fakta khusus yang menjadi akibat, kemudian fakta itu dianalisis untuk diambil menjadi kesimpulan. Selanjutnya yaitu definisi luas, adalah usaha yang menerapkan dan menerangkan konsep istilah tertentu sehingga memerlukan uraian yang panjang. Untuk itu perlu memperhatikan klasifikasi konsep dan tidak boleh mengulang kata atau istilah yang didefinisikan di dalam teks definisi tersebut. Metode alamiah, adalah jika isi penguraiannya berupa suatu proses tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, misalnya proses kerja suatu mesin, tentu sangat berbeda dengan proses sejarah. Yang terakhir yaitu metode gambar, adalah untuk menambah dan memperjelas pernyataan tertulis. Gambar yang dicantumkan agar pembaca mengetahui gambar yang harus dilihat. Teknik penulisan paragraf. Setiap jenis paragraf tidak terlepas dari tautannya dalam sebuah karangan. Bagaimana menulis dan merangkai paragraf tersebut secara baik dan benar, hingga menjadi karangan yang saling berkesinambungan dalam mewujudkan paragraf yang menjadi satu kesatuan, sehingga pembaca mudah memahami apa yang disajikan penulis dalam mengemukakan gagasan yang disampaikan. Dan karangan tersebut tidak pendek, melainkan karangan tersebut tidak berboros kata dan tidak saling mengulang-ulang butir ide yang sama, serta tidak berputar-putar dalam menyampaikan gagasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem penulisan paragraf. Yang pertama yaitu hendaknya menentukan terlebih dahulu ide pokok sebelum menulis paragraf. Apabila tidak membuat rencana terlebih dahulu, maka paragraf tidak sempurna. Yang kedua, menguraikan ide pokok dengan kalimat penjelas yang akan dikembangkan dalam penulisan paragraf. Yang ketiga, mengembangkan paragraf dengan menggunakan teknik pengembangan paragraf sehingga tercipta sebuah paragraf yang baik. Yang keempat, memilih kata atau penyeleksian kata yang akan dimuat dalam penulisan paragraf dalam karya ilmiah. Ketepatan dalam penyampaian pengetahuan kepada pembaca sangat
sangat diperlukan, sehingga dapat membentuk koherensi dan saling kait antar kalimat dalam paragraf dan antar paragraf agar tidak sampai ada kata yang tidak jelas rujukannya. Untuk menjadikan karangan yang benar-benar berbobot, harus diterapkan pula pengembangan yang benar ulang, butir ide yang sama, serta tidak berputar-putar dalam menyampaikan gagasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem penulisan paragraf. Yang pertama yaitu hendaknya menentukan terlebih dahulu ide pokok sebelum menulis paragraf. Apabila tidak membuat rencana terlebih dahulu, maka paragraf tidak sempurna. Yang kedua, menguraikan ide pokok dengan kalimat penjelas yang akan dikembangkan dalam penulisan paragraf. Yang ketiga, mengembangkan paragraf dengan menggunakan teknik pengembangan paragraf sehingga tercipta sebuah paragraf yang baik. Yang keempat, memilih kata atau penyeleksian kata yang akan dibuat dalam penulisan paragraf dalam karya ilmiah. Ketepatan dalam penyampaian pengetahuan kepada pembaca sangat diperlukan, sehingga dapat membentuk koherensi dan saling kait antar kalimat dalam paragraf dan antar paragraf agar tidak sampai ada kata yang tidak jelas rujukannya. Untuk menjadikan karangan yang benar-benar berbobot, harus diterapkan pula pengembangan yang benar. Materi yang disampaikan oleh teman-teman kami, adapun kesimpulannya itu yang pertama, paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karya ilmiah yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Yang kedua, syarat penulisan paragraf karya ilmiah adalah memiliki kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Yang ketiga, teknik pengembangan paragraf meliputi generalisasi, analogi, klasifikasi perbandingan, sebab akibat, metode definisi luas, metode alimiah, dan metode bergambar. Dan yang terakhir, teknik penulisan paragraf meliputi menentukan ide pokok, menguraikan ide pokok dengan kalimat penjelas, mengembangkan paragraf dengan menggunakan teknik pengembangan paragraf, dan memilih kata atau penyeleksian kata yang tepat dalam penulisan paragraf. Itulah yang dapat kami presentasikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.